mohon maaf karena kita baru bertemu di minggu ketiga ini karena memang saya banyak agenda yang mendesak dan tidak bisa saya tunda seperti itu. Kemudian ini kebetulan saya masih di tempat yang sinyalnya agak susah sehingga saya off cam dulu, jadi kalian nggak apa-apa off cam. Tapi nanti kalau misalnya saya udah kembali ke Surabaya, kalau saya on cam, kalian saya minta on cam semuanya kalau kuliah seperti itu. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Kalau misalnya nanti tiba-tiba di tengah jalan kurang jelas atau bilang saja nggak apa-apa. Selanjutnya saya coba share screen. Sudah terlihat screen saya? Sudah. Oke, jadi kuliah hambatan dan propulsi kapal ini nanti akan diampu oleh dua dosen, saya dan Pak Eka. Saya nanti mengajar hambatan dan propulsi kapal nanti akan diajar oleh Pak Eka. Nah, untuk hambatan nanti sampai dengan ETS. Setelah itu nanti propulsinya setelah ETS bersama Pak Eka. Nah, untuk hambatan ini nanti ada sedikit tentang teori aliran fluida, pengertian hambatan kapal, jenis-jenis hambatan kapal, dan juga perhitungan hambatan kapal. Untuk nanti evaluasinya kurang lebih nanti seperti ini, ada tugas 1, tugas 2, serta ETS. Tapi kalau tidak memungkinkan ada tugas 2, ya saya biasanya kalau nggak 1 tugas, 2 tugas. Tapi ya memiliki konsekuensi masing-masing ya. Artinya kalau misalnya tugasnya lebih banyak, nilai persentase ETS-nya lebih kecil. Kalau misalnya tugasnya cuma 1, persentase ETS-nya lebih besar. Sehingga berdampak pada kalau kalian nanti ETS nilainya misalnya kurang, ya nilainya misalnya jelek, ya nanti pasti persentase dampaknya besar ke nilai secara keseluruhan. Kemudian khusus untuk selanjutnya untuk materi yang propulsi dan detail persentasenya itu nanti kalian akan disampaikan Pak Eka nanti waktu propulsi. Nah, untuk kuliah saya biasanya ini ada namanya poin. Jadi kalau misalnya ada mengerjakan di kelas waktu ini, saya tawarkan poin dan lain sebagainya, silakan dimanfaatkan dengan baik karena poin itu nanti akan menambah nilai dari tugas-tugas ataupun ETS kalian. Jadi biasanya kalau misalnya ETS yang saya biasanya memberi nilai 1 poin itu 5. Jadi kalau misalnya ETS kalian tuh 60 ditambah 5 kan lumayan tuh 65 dan sebagainya seperti itu. Nah, ini pustaka ada referensi dari Resistance and Propulsion, bukunya Harvard. Sebentar ya, saya kereta. Halo, suara saya masih masuk? Masuk, Bu. Jadi ini saya kan masih di rumah. Saya tidak di Surabaya, di Bojonegoro. Rumah saya ini sangat strategis, dekat semua akses transportasi. Jika misalnya kereta kencang sekali bunyinya. Oke, next. Oke. Hambatan kapal. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ini ada orang yang renang, lomba renang, dan di sini ada kapal. Kenapa saya menampilkan orang yang renang ini? Ini kalian ada yang nggak bisa renang di sini atau bisa semua? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa, Bu. Yang nggak bisa berarti sama dengan saya.
Oke ya, jadi yang renang ini, tapi kalian misalnya nggak bisa renang kan pasti pernah ya, paling nggak masuk ke dalam kolam renang. Dia cuma dia jalan-jalan aja di air gitu. Nah kalau kalian lihat orang renang itu kalau misal kalian juga yang bisa renang juga pasti sebelumnya kan belajarnya jalan dulu di air, masuk ke dalam air. Yang kalian rasakan bedanya kalau jalan di air dengan kalau misalnya di darat biasa, bedanya apa? Lebih berat, Bu. Oke, lebih berat ya. Pasti kalian merasakannya itu lebih berat daripada di darat. Nah, sama halnya dengan kapal. Sehingga kalian kalau misalnya di darat dengan di laut, di kolam renang, itu pasti berbeda effortnya. Tenaga yang kalian keluarkan, power yang kalian keluarkan itu pasti berbeda. Pasti kalau kalian jalan di air, di laut itu akan lebih besar supaya kalian bisa berjalan di air. Nah, uh, air laut tersebut yang membuat kalian agak susah itu juga dialami oleh kapal juga di laut. Sehingga di sini kapal itu apa namanya kalau dia berjalan maju itu dia ada sesuatu yang menghambat. Nah itu sehingga kalau kalian tahu, nah kapal yang bergerak itu mendapat hambatan atau kalau misalnya kalian baca di buku yang lain ada yang menyebut hambatan itu tahanan, kalau misalnya di kita baca Inggris itu resistance seperti itu. Hambatan itu sendiri apa sih? Hambatan itu adalah gaya yang menghambat suatu benda dan berlawanan dengan gerakan benda itu sendiri ya. Sehingga ilustrasinya dapat kalian lihat di sini ya. Kapan saya bergerak ke kanan nih dengan kecepatan tertentu, dia itu juga mendapatkan hambatan tertentu seperti itu. Sehingga dalam kapal kalian mempelajari hambatan ini, itu tujuannya apa sih? Tujuannya kalian itu tahu seberapa besar hambatan yang dialami kapal supaya kalian nanti tahu berapa power yang dibutuhkan oleh kapal untuk dapat bergerak seperti itu. Jelas sampai sini? Paham sesuatu ikut kuliah itu nggak tahu buat apa sih, kuliah itu buat apa sih sebetulnya, fungsinya buat apa sih, mempelajari tentang apa sih, inti core-nya itu apa. Nah kalau hambatan ini kalian tahu berapa besarnya hambatan yang terjadi pada kapal itu sehingga kalian tahu berapa besar power yang digunakan agar kapal itu dapat bergerak melawan hambatan itu. Nah, maksudnya kapal bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, tugas perancang kapal, desainer kapal itu adalah mendesain kapal dengan hambatan seminimum mungkin. Kenapa kok harus didesain dengan seminimum mungkin? Kalau misalnya hubungannya dia ke power itu ujung-ujungnya apa sih konsekuensinya? Ada yang bisa membantu menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa nih? Gede Dio, Bu. Oke. Mungkin power yang dibutuhkan akan lebih kecil, Bu, jadi lebih efisien seperti itu. Kenapa power yang dibutuhkan lebih kecil bisa lebih efisien? Karena tidak membutuhkan bahan bakar yang begitu banyak untuk menghasilkan tenaga yang sebegitu besarnya. Ya. Jadi ujung-ujungnya itu di BBM, bahan bakar, dan kembali lagi bahan bakar ke fuel cost.
biaya untuk membeli bahan bakar itu, sehingga jatuhnya nanti akan lebih murah seperti itu. Nah, tugas perancang kapal itu mendesain kapal dengan hambatan seminim mungkin, karena kalau misalnya hambatannya itu kecil, power yang dibutuhkan juga kecil. Kalau power yang dibutuhkan kecil, konsumsi bahan bakar itu juga akan sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar itu akan sedikit. Nah, jatuhnya itu biaya-biaya itu kan nanti jatuhnya ke unit price-nya. Intinya gini lah, kalau misalnya kalian sewa base ya, misalnya kalian karya wisata atau apa, misalnya bisnya itu tuh boros banget BBM. Nah, pasti nanti biaya untuk sewanya itu akan lebih besar, dan ujung-ujungnya jatuhnya ke kalian nanti menyewa itu kan akan lebih mahal gitu. Kalau misalnya ada dua kendaraan nih, entah kapal ya kata, satunya dia lebih boros bahan bakar, satunya enggak. Yang enggak itu pasti nanti biayanya kan lebih sedikit. Jatuhnya rate-nya freight rate atau misalnya unit cost biaya kalau misalnya kalian ngirim pakai kapal yang konsumsi bahan bakarnya lebih rendah itu pasti kan lebih murah. Tuh. Nah, sistem propulsi itu terdiri dari propulsor, pendorong, mesin penggerak kapal, dan badan kapal. Kalau misalnya kalian tahu, di sini kan ada, ini apa nih yang disini yang bentuknya? Jangan jawab kipas angin ya. Propeller atau baling-baling yang kayak kipas angin itu ya. Kalian udah semester 3 ya, udah tahu. Oke, bentar. Oke, jadi kembali lagi, sistem propulsi itu ada propulsor, pendorong, mesin penggerak kapal, dan juga badan kapal atau lambung. Kalau badan kapal ini masuk, kalian taunya kan mesti propellernya sama mesinnya ya. Nah, kenapa sistem propulsi di sini itu ada badan kapal atau lambung? Karena seperti yang tadi saya sampaikan. Contohnya misal saya nggak tahu wujud kalian ya, jadi saya nggak bisa bilang. Kalau misalnya kalian katakanlah yang besar, teman kalian yang besar, sama yang kecil, ramping gitu, pasti akan lebih berat untuk jalan di laut itu yang besar atau yang kecil. Halo? Besar, Bu. Yang besar ya. Yang besar, kalau misalnya kata gini, misalnya kalian main nih, apa ya, ada papan kayu, sama misalnya lidi. Papan kayu kalian
celupkan di air, terus kalian jalankan. Sama kalau misalnya lidi yang kalian gerakkan di air pasti akan lebih susah yang papan kayu karena luasnya permukaan lebih besar gitu. Nah, itu juga terjadi pada kapal. Kalau misalnya kapal itu luas permukaan basahnya itu lebih besar, maka hambatan yang diterima oleh kapal itu akan lebih besar juga daripada kapal yang dia bentuknya ramping. Nah, sehingga kalau hambatannya lebih besar, power yang dibutuhkan lebih besar juga. Seperti itu. Makanya kalau kalian lihat kapal speedboat, dari kalau kalian lihat kapal speedboat, itu kira-kira bentuk lambungnya yang mana? A atau B? U-shape, bentuk U atau V? V-shape. V-shape. Yang B ya. Juga lagi untuk kapal perang. Kalian lihat kapal perang tuh kira-kira lambungnya bentuk yang A atau yang V? Yang B kan. Karena apa? Karena kapal-kapal tersebut itu adalah kapal-kapal yang membutuhkan olah gerak yang lincah. Kalau kapal yang butuh hambatannya itu sedikit sehingga dia tuh geraknya itu cepat gitu, hambatannya sedikit sehingga dia bisa bergerak dengan cepat. Nah, makanya bentuk badan kapal atau lambung itu juga termasuk sistem propulsi kapal. Nah, kalau misalnya kapal perang terus bentuknya ini ya, belum sampai dia itu lari berlindung selak di rudal ya sama lawannya seperti itu. Sehingga bentuk lambung kapal itu juga masuk ke sistem propulsi. Kalau misalnya kalian ada yang bingung atau ditanyakan, silakan aja ya langsung. Aku mau tanya di sini. Oke. Nah, kapal itu dirancang paling efisien jika jumlah energi yang diperlukan untuk propulsi pendorong kapal harus sekecil mungkin. Nah, jadi kapal itu yang namanya dia efisien itu kalau energi yang dibutuhkan itu kecil. Karena apa? Bahan bakar yang dibutuhkan kecil, biaya yang dikeluarkan kecil, UUD, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya besarnya duit yang dikeluarkan untuk operasional kapal tersebut, seperti itu. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Belum pernah tahu nggak? Atau belum pernah tahu? Misalnya siapa tahu kalian di kuliah sebelumnya ada pernah belajar ini. Ini kalau nggak salah diagram untuk membuat kapal ya. Namanya spiral design ya. Yang spiral ini kayak obat nyamuk zaman dulu. Kalian mungkin sudah nggak ada ya yang pakai obat nyamuk bentuknya kayak gini ya. Kalian sudah pakai elektrik. Ada yang pernah tahu nggak sih obat nyamuk yang bentuknya kayak gini? Ya, tahu Bu, yang warnanya hijau Bu. Iya, pencet 3 roda. Ternyata kalian masih ada ya. Oke, jadi ini namanya spiral design karena bentuknya spiral. Ini adalah tahapan-tahapan dalam desain kapal. Nah, nanti kalian akan tahu lebih jelas di perancangan kapal. Bahas ini. Cuma yang perlu kalian tahu di sini ya, tahapan pertama dalam merancang kapal itu adalah menentukan gaya yang bekerja pada kapal dan gaya yang akan dirancang untuk merespon gaya tersebut. Itu adalah tahapan. Kalau yang pertama di sini ini adalah mission requirement atau owner requirement. Itu kalian ada yang pernah tahu owner requirement? Permintaan milik kapal Bu.
Ya, jadi owner requirement itu adalah requirement atau permintaan dari pemilik kapal. Nah, owner requirement itu biasanya berisi data-data tentang kayak kalian tuh mau pesen apa ya, pesen baju, atau misalnya pesen kue atau pesen apa gitu loh. Jadi kayak permintaan kalian terhadap si konsultannya itu. Ya ampun, keretanya ini lewat-lewat terus. Sponsor ya guys, entah. Tapi rumah saya ini nggak di stasiun kok, tenang aja. Halo? Halo Bu, Oke. Nah, ini mungkin nanti honor requirement atau mission requirement. Ini kalian akan lebih dalam dibahas di perencanaan kapal juga. Ya. Tapi yang pasti kalian juga perlu tahu mission requirement ini itu adalah requirement-nya dari owner kapal, pemilik kapal. Kayak tadi, kalian pesen apa namanya, baju. Itu mau yang kayak gimana, bajunya model apa, terus ukurannya kayak gimana, mau dipakai buat apa. Nah, kapal itu juga ada yang tahu kira-kira apa sih kalau misalnya kapal itu memenuhi requirement-nya. Yang perlu kalian ingat gini, ownership atau pemilik kapal itu belum tentu orang yang tahu tentang kapal. Jadi misalnya kalian itu pengusaha batu bara atau pengusaha apa ya, apa namanya, minyak dan lain sebagainya lah, tambang apa. So kalian mau bangun kapal, kan kalian nggak tahu kan ilmu tentang kapal. Itu yang perlu kalian tahu tentang owner requirement. Itu clue-nya. Jadi kira-kira owner requirement ini apa aja sih? Ada yang mau mencoba? Izin menjawab Bu. Ya, silahkan. mungkin jenis dan jumlah muatan ya ownernya Bu. Jenis dan jumlah muatan. Saya jenisnya contohnya apa? Mungkin bisa misalnya mau apa minyak gitu atau yang kayak curah kapal gitu, yang curah keren gitu. Ya. Jenis, muatan, dan jumlah. Terus apa lagi? Siapa tadi yang cowok tadi? Saya sama-sama kayak Safina Bu. Jenis dan Sama jenis dan jumlah. ya volume. Oke, yang lain? Jumlah iki jumlah muatan atau besar kapasitas kapalnya yang dimaksud. Saya maksudnya jumlah muatan Bu. Muatan. Oke. Yang lain ada lagi? Ya. Kalau dari saya itu Bu, lihat rutenya nanti kapalnya dibuat lewat mana. Lihat rutenya kapalnya dibuat, maksudnya gimana? Itu Bu, jadi nentuin kayak lewat mana, terus ombaknya berapa meter gitu buat nentuin kedalaman kapalnya. Oke. Yang lain tadi yang cewek? Saya sependapat sama Bonita Bu. Menurut saya juga panjang jalur yang akan dilewati dari kapal tersebut, sama lautan mana yang akan dilewati Bu. Terima kasih. Lautan. Oke. Jadi ada jenis muatan. Jenis muatan, jumlah muatan, range, jalur, kita pelayaran. Ya tadi kalian ini kurang gitu deh, rute pelayaran itu apa namanya,
Tadi kan lewat ngomongnya laut yang mana, ombaknya mana, kurang dikit tentang rute pelayaran. Yang penting juga itu apa? Izin menjawab Bu, mungkin bisa kedalaman jalur yang dilewati. Kedalaman jalur. Oke. Terus kurang dikit. Ini mungkin Bu, air laut atau air tawar Bu? Air laut, air tawar. Oke. Laki. Bisa menjawab Bu. Heeh. Mungkin kecepatan dari kapalnya Bu. Ya, kecepatan. Terus apa lagi? Hmm. Hmm. Lagi tak kasih clue yang aneh. Apa nih namanya? Jawab Bu. Pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Nah, rute pelayaran itu termasuk dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Jalurnya, terus barangnya pelabuhan. Origin dan destination. Yaitu sebenarnya ada juga kecepatannya. Nah ini ya, jadi apa namanya, only requirement itu biasanya memuat tentang jenis muatan, terus jumlah muatan, jenisnya muatan apa. Kalian nggak bisa ngomong only requirement, misalnya dia pesan, saya mau pesan kapal kontainer. Atau katakanlah misalnya dia bertebaran ini muatannya jenis muatan, saya mau pesan barge tongkang, itu belum tentu ya. Kenapa? Karena tiap jenis muatan itu bisa saja diangkut oleh kapal yang berbeda-beda. Contoh misalnya, kalau misalnya muatan batu bara, kira-kira batu bara bisa diangkut dengan kapal apa aja nih? Yang menjawab Bu, Ya, mungkin biasanya disebut kapal tongkang ya Bu ya. barge. Terus dari jenisnya batu bara ini apa sih? Masuk ke ini nggak sih Bu? Material apa curah gitu nggak sih Bu? Curah apa? Nggak tahu sih. Ya, curah kering. Curah kan macam-macam ya. Ada curah kering, ada curah cair gitu. Nah, kalau curah kering biasanya barge atau tongkang. Tongkang itu. Terus apalagi kapal yang bisa mengangkut curah kering. Lagi yang lain. Izin jawab lagi Bu. Ya, Kalau nggak salah itu Bu ya, LCT ya, tapi LCT ada yang buat ini juga sih, kurang tahu. Ada yang buat kendaraan juga, tapi ada kayaknya pernah lihat yang buat batu bara juga Bu. LCT. Iya Bu. LCT apa sih namanya? Kurang tahu Bu, cuma dikasih tahu aja dengar-dengar. Yang lain? Yang jawab Bu, Mm-mm. kapal Bu karir nggak Bu, rangkaian buat biji-bijian ini. Oke. Ya itu yang pertama ya, BC, Bakaria.
Ini kapal curah kering atau bulk carrier itu terutama yang untuk mengangkut curah kering kan barge ini masuk ke curah kering. Terus ada lagi namanya SPCB atau SPB, self propeller barge. Jadi bedanya dengan yang barge itu ada self propeller. Kira-kira bedanya apa tuh? Punya mesin sendiri Bu kalau SPB. Oh ya, kalau kalian ngomong barge atau tongkang ya, itu kan biasanya dia ada mesin. Kalau kalian ngomong barge atau tongkang, itu dia terpisah dengan tugboatnya. Tongkang itu kan dia nggak punya propulsor, tenaga atau mesin penggerak sendiri. Sehingga ada tongkang yang menariknya. Kalau kalian sudah pernah tahu, kamu pernah tahu kan ya paling nggak gambar di pas BTK gitu loh. Nah, itu sih. Ini partsnya, ini takutnya narik. Nah, kalau SPB self propeller barge itu dia barge-nya sudah ada self propellernya, ada mesinnya sendiri, ada propellernya sendiri. Seperti itu. Jadi ini kapal-kapal yang biasa mangkut. Nah, kembali ke owner requirement, sehingga si owner itu biasanya hanya minta untuk mengangkut apa sih jenis muatannya ini, terus misalnya utara jumlah muatannya sekian ribu ton dalam setahun tuh. Nah, sehingga kalau dilihat dari situ, dari jenis muatan dan kalau misalnya jumlah muatan itu kan nggak tahu nanti kapal mau pakai kapal yang besar jumlahnya sedikit atau kapal yang kecil jumlahnya banyak. Kira-kira lebih memilih yang mana? Menurut kalian lebih efisien yang mana? Halo? Halo, nggak ada yang jawab. Mungkin tergantung dengan ini ya Bu, rutenya soalnya kalau gede-gede juga takutnya nggak muat. Yang ada nggak? Ada yang itu yang besar nggak? Jadi itu tergantung ya, nggak mesti yang besar lebih efisien, yang kecil lebih efisien. Tergantung nanti perhitungannya seperti apa. Kalau misalnya muatannya kecil sedikit, nggak apa namanya, tapi misalnya butuhnya cepat dan lain sebagainya, biasanya kan kecil. Nah, kalau misalnya besar, itu dia keunggulannya lebih murah per unit cost-nya. Tapi nanti kalau misalnya miring nggak sampai penuh, misalnya kapalnya kapasitasnya 10.000 ton, ngangkutnya cuma 7.000, nah, itu pasti akan rugi guys. Karena apa? Karena kalau misalnya kapalnya besar, otomatis kan biayanya lebih besar kan ya. Jatuhnya per unitnya itu loh nanti bisa lebih mahal. Karena kan dihitungnya ya per unitnya itu cuma angkut sedikit, tapi misalnya pakai kapal yang besar terlalu terlalu inefisien, nggak efisien kalau pakai kapal yang besar. Sehingga nanti itulah tugas kalian untuk memberi rekomendasi kapal yang seperti apa yang cocok untuk pengangkutan tersebut, jenisnya apa, mending pakai bulk carrier atau mending pakai tongkang, dan pakai yang besar atau yang kecil gitu. Nah, kemudian untuk rute pelayaran, jalur, pelabuhan, OD ini juga hal yang perlu diperhatikan. Contoh misalnya, kalau misalnya kapalnya ini kalian tahu kapal itu kan ada yang
punya alat bongkar muat sendiri, ada yang nggak punya alat bongkar muat sendiri ya, namanya gearless dan gear. Gearless ini yang nggak punya dan yang punya tuh. Jadi ada apa yang punya alat bongkar muat sendiri, ada yang nggak punya alat bongkar muat sendiri. Kira-kira waktu mendesain memilih kapal yang ada alat bongkar muat atau enggaknya itu berdasarkan apa? Bisa dijawab Bu, berdasarkan fasilitas di pelabuhan tujuan Bu, pelabuhan tujuan dan asal. Oke, ya itu ya. Jadi kalau misalnya di pelabuhan asal dan tujuan itu dia nggak ada alat bongkar muatnya, ya kalian perlu memperhatikan kapal itu harus dibangun dengan punya alat bongkar muat sendiri atau enggak, gear yang ini gitu. Ini kalau misalnya dulu di pelabuhan yang besar-besar nih, misalnya Tanjung Perak, Tanjung Priok, Medan, Pulauan atau luar negeri yang rata-rata pelabuhan besar dengan punya alat bongkar muat sendiri, biasanya kapalnya itu ya tidak dilengkapi dengan alat bongkar muat karena sudah well prepare alat bongkar muatnya di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Tapi kalau misalnya ke pelabuhan-pelabuhan yang kecil yang dia tidak fasilitas di pelabuhan kurang memadai, tidak ada alat bongkar muat, nah itu perlu diperhatikan apakah kapal ini perlu dibangun dengan alat bongkar muat sendiri atau tidak, seperti itu. Atau misalnya di pelabuhan itu ada tapi nggak banyak, sehingga kapal itu kan di pelabuhan itu harus cepat ya. Karena apa? Karena parkir di pelabuhan, parkir itu bayarnya sangat mahal, sehingga sebisa mungkin kapal itu di pelabuhan itu secepat mungkin. Jadi jangan lama-lama, karena kalau semakin lama biayanya semakin mahal. Kalau kalian lihat berita waiting time pelabuhan sekian jam sampai sekian hari, lebih dari 24 jam, itu menjadi salah satu tolak ukur performa pelabuhan, karena yaitu lemot nggak sih pelabuhan itu, kayak gitu. Nah kalau misalnya pelabuhan yang katakanlah waktu bongkar muatnya itu lama, ya biasanya kapal yang kesana juga bisa dilengkapi dengan alat bongkar muat sendiri, jadi biar cepat selain dari alat bongkar muat dari pelabuhan, dari kapalnya itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di pelabuhan juga harus diperhatikan syarat di pelabuhannya itu berapa, sehingga ini menjadi salah satu honor requirement. Jangan sampai misalnya kalian nih buat kapal besar biar lebih murah, tapi pelabuhannya itu syaratnya rendah, kapalnya nggak bisa sampai di sandar di dermaga, harus di tengah-tengah. Kalau sampai sandar di dermaga karena syaratnya rendah, sehingga kapalnya bisa terjadi apa? Halo? Namanya apa tuh kalau kapalnya itu syarat jangan berlayar, terus ternyata masuk ke area yang syaratnya rendah, terus kapalnya kayak yang geruk gitu loh, nggak bisa jalan. Itu namanya kapalnya kenapa? Karam ya Bu? Bukan. Karam itu kandas. Ada kandas, ada karam. Halo? Kandas Bu. Kandas. Kalau karam gimana? Kalau kandas gimana? Bisa menjawab Bu. Kalau karam itu tenggelam. Karam itu tenggelam. Nah, kalau kandas? Kalau kandas itu bagian dasarnya Ibu yang ketemu dasarnya kapal sampai ketemu sama permukaan apa
permukaan tanah yang di bawah laut itu. Oke, ada yang lain? Sekarang itu dia tuh tenggelam ke dasar laut di dalam gitu ya. Kalau kandas dia itu ya kayak jadi masih ada bagian permukaannya yang terlihat, terus ya itu karena syaratnya rendah, atau misalnya tiba-tiba kapalnya itu berlayar di suatu daerah yang misalnya setelah beberapa waktu terjadi pasang surutnya, itu airnya surut terus kapalnya kandas seperti itu, sehingga pelabuhan ini menjadi pertimbangan penting dalam mendesain kapal, masuk ke owner requirement. Kapalnya nanti lewatnya jalur mana? Kalau misalnya jalur yang air tawar, kira-kira air tawar itu gimana tuh perairannya? Dangkal Bu biasanya kalau tawar. Ya, kira-kira itu perairan di mana kalau tawar? Di sungai Bu. Kalau sungai, danau ya, kayak misalnya Danau Toba, terus sungai di Kalimantan punya sungai. Nah itu kan air tawar, itu beda lagi guys perhitungannya. Nanti ada kalau misalnya pakai air laut berapa, air tawar berapa, terus jalurnya itu seperti apa. Misalnya dia lewat alur kayak sungai yang mana tidak terlalu lebar kayak di laut lepas kan ya, sehingga perlu dipertimbangkan kalau mendesain kapal ukuran dimensinya itu berapa sehingga kapal itu bisa manuver, seperti bisa muter gitu loh. Jangan sampai kalian buat kapal terus masuk di alur, masuk sungai terus nggak bisa muter kayak gitu, kapal kandas nggak bisa muter. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Nah dari owner requirement itu masuk ke pertama mission requirement. Tahapan perhitungan pertama setelah kita mendapatkan mission requirement atau owner requirement itu adalah proportion and preliminary powering. Nah, jadi di sini menentukan berapa sih power yang dibutuhkan untuk kapal itu dia bisa bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, itu dari hambatannya. Jadi berapa hambatan yang dialami oleh kapal sehingga tahu berapa gaya yang dibutuhkan. Tuh, makanya kalian nanti dalam merancang kapal, yang pertama kan kalian hitung setelah nanti hitung kayak apa namanya koefisien bla bla untuk inputan, itu yang akan kalian hitung adalah hambatannya, hambatan dan propulsinya. Sehingga pentingnya di sini belajar mengenai hambatan kapal tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Atau masih jelas? Berarti Bu yang kapal apa Evergreen kemarin itu yang nyangkut itu termasuk kandas ya Bu? Apa yang nyangkut? Yang mana? Yang kapalnya Evergreen yang ini Bu, kecelakaan di Sumbe. kalau nggak salah. Iya, itu bisa jadi karena hal tersebut. Makanya kan dalam penanggulangannya kemarin itu kan dikeruk ya, kalau nggak salah kemarin itu ya, sehingga kapalnya itu tidak kandas, artinya syaratnya dia itu memenuhi sehingga dia bisa bergerak lagi gitu. Makanya itu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Makanya kalau misalnya yang kayak daerah-daerah yang tingkat sedimentasinya tinggi itu biasanya itu di ya sekitar sungai, di alur-alur itu yang dekat dengan daratan itu yang tingkat sedimentasinya tinggi, artinya penumpukan apa namanya tanahnya di bawah permukaan laut itu tinggi.
sehingga perlu diperhatikan untuk proses dredging, pengerukan biar kapalnya itu tidak kandas seperti itu. Jelas ya? Jelas Bu, terima kasih. Oke. Nah, saat kapal itu dia bergerak, dia itu mengalami banyak gaya yang bekerja pada kapal itu banyak sekali penyebabnya. Ada yang disebabkan oleh gravitasi bumi, ada yang disebabkan oleh kecepatan kapal itu sendiri, ada yang disebabkan oleh aksi dari pendorong propulsor kapal itu sendiri, seperti itu. Jadi yang namanya benda di bumi itu kan pasti ada gaya gravitasi, kemudian dari kecepatan kapal dan pendorongnya itu sendiri, seperti itu. Nah, keempat gaya tersebut dinyatakan sebagai berikut. Jadi gaya yang bekerja tadi itu adalah penyebabnya. Gaya-gaya yang bekerja itu ada gaya hidrostatik. Nah, gaya hidrostatik kalian tahu sendiri, gaya hidrostatik dari permukaan airnya, dari laut, tekanan lautnya. Kemudian ada tekanan hidrostatiknya atau gaya apung. Jadi tekanan hidrostatik ini membuat kapal itu bisa mengapung. Berarti arahnya pasti ke atas kayak gini. Terus resultan gaya hidrodinamika, jadi gerakan-gerakan yang ada di kapal. Kalau kalian pernah menyelam atau apa, itu kan pasti tekanannya sangat tinggi ya di dalam permukaan, di dalam laut itu, dalam air itu. Kemudian gaya dorong yang didapat pada pendorong kapal tersebut. Untuk mengetahui hambatan kapal itu sendiri, ada beberapa metode yang biasa digunakan. Yaitu yang pertama memakai langsung hasil observasi dan data yang diambil dari kapal. Jadi bisa menggunakan data-data yang diambil dari kapal. Nah, ini biasanya kapal-kapal yang misalnya kayak kapal sister ship itu langsung dari kapal yang sudah pernah dibangun gitu. Terus memakai model matematis dalam katanya dengan perhitungan numerik. Jadi ya pakai rumus formula gitu yang selama ini kalian pernah tahu. Dan memakai model fisik. Jadi ada model fisiknya seperti kayak dia tuh kayak miniaturnya gitu, bentuknya kecil. Nah, pioner pertama yang berhasil memakai model untuk perancangan hidrodinamika ini namanya adalah William Slough. Nanti ilmuwan yang nanti namanya juga akan digunakan dalam angka untuk perhitungan hambatan kapal. Model fisik sebagai ganti model matematis. Model fisik sering digunakan sebagai sarana yang enak dipakai untuk mempelajari masalah hidromekanis kapal. Nah, jadi modelnya tuh kayak gini, jadi kayak miniaturnya kapal gitu loh. Cuma bedanya nanti kalau misalnya model ini dia itu banyak hal-hal yang bekerja pada model tersebut, nggak kayak miniatur aja. Nah, model fisik ini dia tuh lebih enak dipakai untuk mempelajari masalah hidromekanis kapal. Jadi kayak menggambarkan masalah atau gaya-gaya yang bekerja pada kapal sesungguhnya. Dari segi biaya, metode model berskala merupakan yang efektif untuk memperkirakan unit kerja calon sistem yang akan dibangun dengan kondisi yang terlalu buruk untuk dapat dianalisa secara lengkap dengan model matematis. Nah, kalian tahu sendiri tadi gaya apa aja yang bekerja pada kapal kan. Kalau misalnya itu kalian itu kayak membayangkan nanti gerakan kapalnya kayak gimana itu dengan model itu kan terlalu, model matematis, angka-angka gitu kan terlalu
rumit, terlalu pelik ya artinya, dan tidak susah untuk dibayangkan bagaimana model kapalnya nanti akan bekerja. Nah, kalau menggunakan model berskala, artinya modelnya di skala ya, itu nanti lebih efektif untuk melihat perakiraan unjuk kerja. Nah, next kalau bertemu lagi, insya Allah saya akan tunjukkan beberapa video tentang bagaimana model ini bekerja. Nah, model ini itu nanti di uji cobakannya di laboratorium hidrodinamika. Kalian belum pernah ke kampus sama sekali ya? Halo? Ya, nah kalau misalnya kamu kembali lagi kita kan hybrid yang di sini. Kalau di ITS kan ada laboratorium hidrodinamika yang kecil punyanya FTK, di dekatnya biologi, ada yang besar itu punya BPPT, jadi letaknya kebetulan di ITS itu bisa untuk uji model kapal seperti ini gitu. Nah, ini jadi menentukan hambatannya dengan model fisik. Pertanyaan sampai sini. Artinya masih perlu. Oke, kalau Mas Bang, saya lanjut. Nah, seperti ini. Jadi model fisik ini pertama itu dia dilakukan sebagai percobaan model di International Towing Tank Conference. Jadi ada conference tentang ini. Namanya Towing Tank. Ya, jadi kapalnya itu dilakukan uji coba di sini. Dan contohnya misalnya ini nih, kapalnya di sini. Nah, dilakukan uji di towing tank atau laboratorium hidrodinamika ini. Kalau kalian di sini lihat ini bagus banget, ini nggak mungkin lah ya di tempat kita. Ini di luar, di contoh di Den Haag. Oke, jadi dari model fisik ini from this to this. Jadi dari model kapal kayak gini, untuk menjadi seperti ini, membuat seperti ini, kira-kira itu butuh apa? Dari yang kecil gini sampai besar gini, kalian butuh yang namanya apa? Halo, dari ukuran yang kecil ke ukuran yang besar, itu kalian menggunakan namanya apa tuh? Skala. Nah, skala itu dia itu tidak cuma skala aja. Skala itu kan dia untuk dimensi, tapi ada komponen namanya kecepatan, ada gaya. Kalian kalau ngomong skala misalnya kayak dimensi, itu tuh yang namanya kayak miniatur. Kalau misalnya kalian lihat ya, saya buat souvenir kenang-kenangan, atau misalnya peresmian pembangunan kapal atau apa yang misalnya kalian gedung lah ya, katakanlah misalnya kan di sebuah perusahaan gedung di depan sendiri itu ada miniatur apa namanya denahnya dari gedung tersebut. Kayak kapal juga, misalnya kapal kalau dibangun kan ada miniaturnya. Nah,
bedanya model fisik ini, dia itu nggak cuma dari dimensi, tapi harus ada faktor kecepatannya, harus ada faktor gaya juga yang bekerja, yang mana dia harus menggambarkan kapal sesungguhnya itu. Sehingga bisa diujikan. Kalau misalnya kalian mau menguji, nggak mungkin kan pakai yang langsung kapal yang sebesar ini terus nanti nggak pas, terus bongkar lagi, itu lagi. Sangat tidak efisien. Sehingga namanya dibuat seperti ini. Oke. Untuk mendapatkan dari yang tadi ukuran yang kecil ke besar, itu namanya ada yang namanya hukum kesamaan atau perbandingan. Ya, hukum kesamaan atau perbandingan. Dalam menggunakan model fisik, hasil yang diperoleh harus ditransfer dari skala model ke skala penuh. Dengan demikian, maka harus ada atau harus dinyatakan beberapa hukum perbandingan untuk keperluan transfer tersebut. Nah, jadi dari skala model ke skala penuh itu harus dinyatakan harus ada hukum perbandingan atau kesamaan untuk transfer tersebut. Jika gaya spesifik yang bekerja pada model harus mirip dengan yang bekerja pada objek yang berskala penuh, maka syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut, yaitu ada kesamaan geometris, ada kesamaan kinematis, dan ada yang namanya kesamaan dinamis. Untuk hukum kesamaan geometris, kinematis, dinamis ini hanya berlaku untuk dimensional, tidak berlaku untuk non-dimensional. Kira-kira yang non-dimensional ini apa? Ada yang tahu? Sesuatu yang non-dimensional dari kapal. Kalau misalnya panjang, itu dimensional apa enggak? Dimensional. Dimensi berapa? Kalau panjang dimensi berapa? Panjang 2, satuannya apa? Meter. Kalau luas, dimensi berapa? Iya. Wah, kalau panjang sama luas sama. Iya. Oke, jadi kira-kira persamaannya apa sih tadi, panjang, luas, itu sama-sama punya apa? Punya satuan. Dimensi. Punya satuan. Jadi untuk non-dimensional itu adalah komponen dia yang punya satuan. Kira-kira kalau di kapal itu yang komponen tidak punya satuan apa? Contohnya. Kalian pernah mendengar namanya koefisien? Koefisien di kapal. Belum? Udah belum ya kalian? Dengar, Bu. Apa? Pernah dengar, Bu. Nah, pernah dengar koefisien apa namanya? Kan macam-macam, yang pernah didengar yang apa? Ada koefisien koefisien prismatik, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalian kan soalnya mesinnya di TBK kan, tapi kalian ngambilnya kan barengan ini sama Prof. Jadi kalian juga belum terlalu paham. But it's okay. Jadi mungkin saya minta nanti kalian untuk pertemuan selanjutnya kalian juga pelajari tentang ini komponen non-dimensional pada kapal ini, contohnya kira-kira apa aja. Dan nggak cuma contohnya ini Bu, CB, bla bla bla, tapi itu maksudnya apa? Paham?
semuanya? Halo? Paham, Bu. Paham Bu. Oke, jadi saya rasa pertemuan hari ini sampai cukup sini. Apa namanya? Jadi saya biasanya kalau hambatan proposisi setengah tiga gitu saya mulai jam 3-an ya, karena kan apa mungkin ibu yang mau sholat asar dulu, silahkan sudah di tempatnya waktu sholat asar yang muslimin, jadi nggak nanti pas pertengahan kuliah izin sholat dan sebagainya seperti itu. Terus apa namanya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hukum kesamaan ini dan perbandingan geometris gimana, kinematis gimana, dinamis gimana, serta tolong kalian cari pelajari untuk non dimensional ini contohnya apa. Nanti pertemuan selanjutnya saya tanyakan non dimensional, tapi maksudnya nggak dibuat tugas, cuma kalian saya minta cari terus nanti saya tanya waktu di kelas random, saya tanya random, jadi harus disiapkan semua. Saya nggak mau ya kalau misalnya kalian tuh tugas atau apa saya minta itu yang harus tertulis dikumpulkan, itu yang dikerjakan aja. Tapi kalau misalnya kayak gini nanti saya akan tanya yang nggak dikumpulkan tugasnya, itu kalian juga harus mencari. Saya nggak mau kalian terus kalau nggak dikumpulkan gitu nggak mau nyari seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya Bu, Ya. ini untuk materinya apakah di-share di Classroom ya Bu ya? Untuk materi saya biasanya itu share-nya itu sebelum UTS. Karena apa? Saya minta kalian tuh tetap kuliah kayak mencatat gitu-gitu loh. Kalau saya nge-share materi itu terus kalian tidak ada keinginan untuk mencatat hal-hal penting yang tidak ada di materi ini. Jadi saya biasanya tuh ngasih materi sebelum ETS gitu. Paham? Paham Bu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Oke, sebelum saya apa namanya akhiri, karena ini pertemuan pertama, saya melihat presensinya.